Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Farel. Dan saya Shana Sulam Pratami. Kami perwakilan dari kelompok 2. Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Larangan penggunaan kantong plastik di Jakarta mulai berlaku hari Rabu 1 Juli 2020. Tak tanggung-tanggung, pelanggaran ini diberlakukan di pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari swalayan hingga pasar rakyat. Untuk itu, jangan lupa membawa kantong belanja ramah lingkungan ketika berbelanja. Pelanggaran kantong plastik sesekali juga membuat beberapa pusat perbelanjaan, seperti Pasar Jaya, mewanti-wanti para pedagang pasar. Namun, tanpa disadari, karakter dasar plastik ditambah cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan, ia justru merusak lingkungan hidup. Maka dari itu, penggunaan sampah plastik ini bisa kita alternatifkan dengan menggunakan tote bag tie-dye. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Nah, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan produk. Nah, adapun tujuan dari analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak dilaksanakan, serta mengetahui kemungkinan keuntungan atau kerugian usaha yang akan dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis SWOT tote bag. Yang pertama yaitu strength. Strength adalah kekuatan yang mendukung usaha. Kekuatan yang mendukung usaha tote bag diantaranya adalah 1. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas tinggi. 2. Harga yang ditawarkan terjangkau. 3. Tersedia banyak pilihan sehingga pembeli dapat memilih sesuai keinginan. Lalu ada weakness. Weakness adalah kelemahan yang membatasi atau menghambat usaha. Kelemahan yang membatasi atau menghambat usaha tote bag diantaranya adalah 1. Tenaga kerja terbatas sehingga pembuatan produk cukup lama. 2. Tote bag tidak tahan air karena berbahan kain. Lalu yang ketiga, harga dan stok bahan baku tidak stabil. Oke, selanjutnya ada opportunity. Opportunity adalah peluang usaha yang menguntungkan sesuai kemampuan. Nah, peluang usaha yang menguntungkan dalam usaha tote bag ini adalah yang pertama, kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Yang kedua, diminati berbagai kalangan, terutama anak muda. Yang ketiga, memiliki banyak relasi. Yang keempat, budaya masyarakat yang suka berbelanja. Nah, selain itu ada threat. Threat adalah ancaman yang terjadi saat memulai usaha. Nah, ancaman dalam memulai usaha tote bag ini adalah yang pertama, banyak pesaing yang membuat produk serupa dan dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Yang kedua, sulit mendapatkan pelanggan tetap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis 5W plus 1H. Yang pertama, what? Jenis usaha apa yang kita ambil? Jenis usaha yang kita ambil adalah tote bag. Lalu yang kedua, why? Kenapa memilih usaha tersebut? Karena kebutuhan masyarakat yang relatif tinggi dan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga, when? Kapan akan memulai usaha tersebut? Usaha kami akan dimulai saat segala persiapan modal dan bahan yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Yang keempat, where? Di mana kami akan memulai usaha tersebut? Usaha kami akan dimulai dari lingkungan terdekat hingga melalui online shop. Yang kelima, who? Siapa yang akan terlibat dalam usaha ini? Yang terlibat dalam usaha ini adalah kami dan beberapa teman kami. Dan yang terakhir, how? Bagaimana proses pembuatan tote bag tersebut? Tote bag tersebut akan dibuat dengan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dengan cara dijahit sekuat dan serapih mungkin. Setelah dijahit, produk akan diberikan hiasan dengan cara dibordir atau diwarnai sesuai dengan permintaan pembeli. Karena seperti yang kita tahu, bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi, khususnya karena sampah plastik yang sulit terurai. Nah, dengan kita menggunakan tote bag sebagai alternatif dari pemakaian plastik, itu berarti kita sudah membantu menjaga bumi tempat kita tinggal ini agar tidak semakin rusak. Karena menurut saya tote bag itu lebih efektif dan lebih efisien. Kenapa lebih efektif? Karena dia mengurangi limbah plastik dan juga lebih efisien karena bisa dipakai berkali-kali.
Menurut saya sangat efektif, terutama untuk mengurangi penggunaan plastik. Karena tote bag ini dapat digunakan berkali-kali. Dan juga aman terhadap lingkungan, tapi hanya harganya aja yang nggak terjangkau. Dan juga sosialisasi terhadap warganya masih kurang. Nah, jadi warga ini masih ada yang pakai plastik karena dia belum tahu keefektifan dari tote bag itu sendiri.